Hai, perkenalkan nama saya Fabian Kando dengan NIM 230613132 dari Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan dari Universitas Sariputra Indonesia Temanggung. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pencegahan infeksi nosokomial. Tapi sebelumnya, mari kita mempelajari pengertian infeksi nosokomial. Pertama, pengertian infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial jika penularannya didapat ketika berada di rumah sakit. Termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah, dan infeksi yang terjadi pada pekerja di rumah sakit. Seseorang dikatakan alami penyakit ini saat berkembang paling tidak 48 jam setelah masuk ke rumah sakit. Beberapa penyakit yang umum terjadi akibat infeksi nosokomial antara lain infeksi aliran darah, primer, pneumonia, infeksi saluran kemih, serta infeksi luka operasi. Bahkan infeksi nosokomial juga dapat menyebabkan pengidapnya mengalami sepsis sehingga kematian jika tidak mendapatkan penanganan. Dan kedua, jenis infeksi nosokomial. Ada beberapa jenis infeksi dari gangguan ini yang umumnya terjadi, yaitu 1. Infeksi bakteri. Nosokomial bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Sebagai besar gangguan yang disebabkan bakteri tidak berbahaya, tetapi beberapa dapat menimbulkan masalah yang serius. Selain itu, bakteri adalah penyebab paling umum dari infeksi nosokomial, umumnya disebabkan oleh bakteri E. coli dan Staph. Jamur juga dapat menyebabkan penyakit ini. Beberapa jamur dapat menyebabkan infeksi penular yang membahayakan. Jenis jamur yang paling sering menyerang adalah Candila dan Aspergillus. Dan yang ketiga, infeksi virus. Virus adalah kuman kecil yang dapat menyebar ke seluruh tubuh dengan meniru kode genetik alami saat masuk ke tubuh. Virus dapat menyebabkan penyakit yang parah. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus adalah influenza dan respiratory syncytial virus. Penyebab infeksi nosokomial. Gangguan ini disebabkan oleh bakteri yang ada di rumah sakit. Bakteri tersebut bisa didapat dari orang lain yang ada di rumah sakit. Bakteri yang terjadi flora normal, bakteri yang secara normal ada di dalam tubuh dan pada keadaan normal tidak menyebabkan gangguan dalam tubuh sendiri, atau bakteri yang mengontaminasi lingkungan dan alat-alat di rumah sakit. Di samping itu, jamur, virus, dan parasit juga dapat menjadi penyebab infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial dapat terjadi karena bakteri yang resisten akibat antibiotik yang kurang efektif untuk membunuh bakteri tersebut. Hal ini disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Bahkan penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan mengakibatkan bakteri yang ada di dalam tubuh manusia berubah karakter. Hal ini membuat bakteri tersebut menjadi tahap terhadap antibiotik. Rumah sakit adalah tempat dari banyak orang dengan berbagai jenis penyakit dirawat, sehingga bakteri yang resisten tersebut dapat menyebar di lingkungan rumah sakit dan akan lebih sulit untuk ditangani bila menjangkiti seseorang. Faktor risiko infeksi nosokomial. Beberapa faktor risiko infeksi nosokomial antara lain: yang pertama, seseorang dengan usia lebih dari 70 tahun, bayi dan anak-anak. 2. Memiliki daya tahan tubuh lemah
seperti pada pengidap HIV, AIDS, alami malnutrisi, dan pengguna obat imunosupreson atau kemoterapi. 3. Waktu perawatan di rumah sakit yang lebih lama. 4. Lingkungan rumah sakit yang padat. 5. Banyaknya kegiatan memindahkan pasien dari satu unit ke yang lain. 6. Penempatan pasien dan kondisi yang mudah terserang infeksi nosokomial, misalnya pada ruang perawatan intensif, ruang perawatan bayi, ruang perawatan luka bakar pada satu tempat. Dan ketujuh, pengidap dengan koma, gagal ginjal akut, cedera berat, luka bakar, dan syok. Yang ke-8, prosedur seperti tindakan operasi, pemasangan alat bantu napas, ventilator, endoskopi atas kateter. Yang ke-9, penggunaan antibiotik spektrum luas yang berlebihan atau tidak tepat. Ke-10, jumlah perangkat dan prosedur invasif yang lebih banyak, misalnya kateter vena sentral, kateter urin, prosedur bedah, dan ventilasi mekanis. 11. Adanya kondisi morbid. Ke-12, memiliki diabetes. 13. mengidap penyakit paru-paru kronis. Infeksi nosokomial. Gejala yang dialami oleh pengidap harus timbul setelah perawatan rumah sakit, dan gangguan yang terjadi tidak sesuai dengan keluhan awal saat masuk rumah sakit. Beberapa gejala umum saat seseorang alami infeksi nosokomial antara lain: yang pertama, batuk dan dahak kental; yang kedua, demam atau menggigil; yang ketiga, jantung berdebar cepat; yang keempat, tubuh terasa lemas; yang kelima, nyeri punggung bawah atau perut bawah. Berikut sesak nafas, sensasi terbakar saat buang air kecil, keluhan atau kelemahan yang ekstrim, kulit kemerahan dan nyeri di sekitar luka operasi atau jarum. Selanjutnya, banyak berkeringat, nyeri otot, mual, dan muntah. Diagnosis infeksi nosokomial. Dokter akan mendiagnosis infeksi nosokomial dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Contohnya seperti pemeriksaan urin, dahak, darah, atau cairan lainnya, misalnya cairan operasi untuk diberikan atau dikultur dalam sebuah medium untuk melihat adanya pertumbuhan bakteri atau jamur. Dokter juga dapat menganjurkan pemeriksaan USG saluran kemih untuk mendeteksi infeksi saluran kemih, serta foto röntgen darah untuk mendeteksi pneumonia. Semakin cepat gejala yang dirasakan mendapatkan diagnosis, tindakan pengobatan bisa semakin dini dilakukan. Pengobatan awal untuk infeksi nosokomial adalah pemberian antibiotik sejak aperitis, yaitu pemberian antibiotik yang tidak spesifik sebelum ada hasil dari kultur. Setelah ada hasil, pemeriksaan kultur pemberian antibiotik akan disesuaikan dengan jenis bakteri secara lebih spesifik. Selain itu, anti jamur maupun antivirus juga dapat diberikan jika dicurigai penyebabnya adalah jamur atau virus. Flu erat yang menempel pada tubuh dan mengakibatkan infeksi seperti kateter, selang napas, selang infus, atau lainnya, jika memungkinkan segera dicabut. Lalu terapi seperti pemberian cairan oksigen atau obat untuk mengatasi demam dapat diberikan. Komplikasi infeksi nosokomial. Beberapa komplikasi infeksi nosokomial antara lain: yang pertama, endokariditis; yang kedua, gagal ginjal; yang ketiga, sepsis; yang keempat, kegagalan pernapasan; yang kelima, emphysema; yang keenam, efusi parapneumonia; yang keenam, tromboflebitis supuratif; yang ketujuh, artritis septik; yang ke-8, osteomielitis. Selanjutnya, penolakan perangkat implan prostetik, operasi ulang atau pengangkatan perangkat prostetik yang terinfeksi,
pembentukan abses, infeksi rongga tubuh, infeksi yang berulang atau sulit diobati. Pencegahan infeksi nosokomial. Beberapa upaya pencegahan infeksi nosokomial antara lain: yang pertama, mencuci tangan dengan cara dan waktu yang tepat, yaitu sebelum memegang mengidap, sebelum melakukan prosedur kepada pengidap, setelah terpapar dengan cairan tubuh, misalnya darah urin atau feses, setelah menyentuh pengidap, setelah menyentuh barang-barang di sekitar pengidap, menempatkan pasien dengan daya tahap tubuh yang rendah atau pengidap yang berpotensi untuk menularkan penyakit di ruang isolasi, menggunakan alat atau selang yang menempelkan pada tubuh seperti alat bantu napas atau kateter urin, serta melakukan tindakan medis lainnya sesuai dengan indikasi. Berikutnya, mengikuti standar operasional prosedur SOP setiap melakukan tindakan dengan menggunakan pelindung standar, sarung tangan, masker, atau perlengkapan lain yang dianjurkan, menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit dengan menggunakan cairan pembersih atau disinfektan dengan frekuensi 2/3 kali per hari untuk lantai dan 2 minggu sekali untuk dinding. Demikian penjelasan saya tentang infeksi nosokomial. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata atau kalimat. Sekian dan terima kasih.